Dan di sini juga ada fitur-fitur untuk kayak add time, kapan kalian mau di remind, kapan ini tuh harus dikerjain, itu juga bisa. Halo Smart Viewers, kalian nih yang nonton kebanyakan dari kalangan pekerja atau mahasiswa sih? Kalau kalian mahasiswa nih, kalian yang kupu-kupu, yang cuma kuliah pulang, atau yang kura-kura nih, kuliah rapat. Nah kali ini aku mau saranin buat kalian yang baik mahasiswa maupun para pekerja nih, apalagi kalau sekarang tuh kan kebanyakan millennials atau Gen Z itu kayak nggak bisa diem aja gitu ya. Jadi harus produktif aja gitu pokoknya. Ambil part time lah atau freelance lah, sampai kadang-kadang kalian keteteran sendiri dan bingung sama jadwal kalian. Nah, episode kali ini cocok banget nih buat kalian yang organize freak dan pastinya mau memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Apalagi buat kalian yang apa-apa maunya tuh ya terorganisir aja gitu. Aku mau kasih kalian rekomendasi aplikasi-aplikasi untuk mengorganize aktivitas kalian nih. Oke, langsung aja ya, kita checklist aplikasinya. Yang pertama itu adalah aplikasi Google Keep. Nah, kalian bagi para pengguna smartphone terutama Android, kalian itu harus banget nih memanfaatkan aplikasi yang namanya Google Keep. Aplikasi ini tuh gratis dan ada di platform Android, iOS, dan bahkan PC. Kalau misalkan kita lihat dari tampilannya, Google Keep ini sendiri ya termasuk simple ya, maksudnya gampang aja gitu loh untuk bisa nge-aplikasiinnya. Misalkan kalian mau nge-note tentang to-do list job desk kalian kayak gitu. Kalian bisa title-nya itu acara buka bersama atau ya coba deh buka bersama gitu ya. Note di sini kalian bisa to-do list nih, apa aja yang perlu di-prepare. Kayak tambahin tick box-nya. Terus kayak mungkin makanan. Nah, makanannya ada apa aja. Terus minuman, terus ada mungkin properti, panitia. Nah, di sini tuh kalian cuma tinggal tambahin entah pencet list itemnya atau kalian tinggal enter aja. Kalau misalkan kalian enter itu udah langsung keluar tick box-nya kayak gitu. Dan kalau untuk aplikasi ini juga bisa kalian tambahkan kayak khususin gitu. Misalkan kalau untuk kerjaan itu kalian bisa tambahin label gitu. Nih, misalkan ini aku udah ada label sendiri namanya kerjaan. Nah, di sini aku bisa tambahin nih kerjaannya itu sesuai job desk-nya tuh apa aja. Misalkan koordinator acara. Nah, di sini aku akan tulis misalkan misalnya aku tambahin tick box. Follow up acara. Terus apalagi ya, budget gitu-gitu tuh gampang banget gitu. Nah, apa sih perbedaannya kalau misalkan kalian nggak kasih label atau pakai label? Jadi kalau misalkan kalian pakai label kerjaan, nanti apapun yang pakai label kerjaan itu akan dikategoriin sendiri gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian cari langsung keluarnya tuh ya seputar kerjaan itu aja kayak gitu. Nah, itu untuk Google Keep gitu. Nah, di Google Keep ini sendiri juga kalian bisa tambahin sih time-nya untuk follow up. Untuk yang add time-nya itu ada di atas kanan, itu ada lonceng. Nah, kalian bisa pilih nih waktunya mau diingetinnya kapan. Hari ini tapi nanti di jam berapa atau besok pagi. Nah, itu kalian bisa pilih sendiri kayak gitu. Dan untuk notes-nya ini sendiri juga bisa ditambahin foto terus atau kalian ngegambar gitu. Nih, kalian ngegambar atau kayak ada kan orang-orang yang sukanya notes-nya tuh pakai pen kayak gitu kan, itu juga bisa. Terus atau kayak mau nambahin voice note biar kalian gak lupa untuk bisa dengerin lagi nanti di rumah kayak gitu. Sekarang kita masuk
ke aplikasi yang kedua. Itu ada namanya Google Task. Ini juga brand yang sama nih dari Google. Tapi kalau misalkan dilihat dari tampilannya sih sebenarnya hampir mirip-mirip ya, simpelnya. Maksudnya kayak ya udah simple aja gitu. Di sini ada di menu barnya itu ada My Task, terus ada New List kayak gitu. Terus apa ya? Paling yang menarik dari sini itu kalau misalkan nih aku tulisin di sini itu adalah kerjaan. Nah, udah misalkan aku done, tik done. Nah, di kerjaan ini aku langsung tulisin beberapa job desk, kayak misalkan koordinator acara. Terus juga misalkan kalian job desk-nya itu sebagai manajer. Kalian bisa tambahin di sini. Nah, di sini kalian bisa tambahin nih subtasknya. Kayak misalkan koordinator acara itu apa aja sih tugasnya kayak gitu. Nah, kalian bisa tambahin di sini di add subtask. Di sana kalian bisa tulis untuk follow up apa, follow up pembentukan panitia. Terus, nah kalau untuk ini nggak bisa kalian enter untuk ditambahin add subtasknya kayak gitu. Jadi kalian mesti klik add subtasknya, baru dia akan keluar. Budget, kayak gitu. Udah, kalian cukup back aja, nanti dia akan keluar kayak gini. Kayak gini nih. Nah, menariknya kalau yang ini, kalian tuh di Google Keep juga sebenarnya bisa. Cuma kalau di sini tuh akan kelihatan kalau misalkan kalian udah menyelesaikan seluruh tasknya, kalian bisa checklist di sini. Tuh. Nah, langsung kelihatan gitu loh, ada buktinya kalian tuh udah menyelesaikan tas-tas kalian, kayak tugas-tugas kalian. Kayak gitu. Dan di sini juga ada fitur-fitur untuk kayak add time, kapan kalian mau di-remind, kapan ini tuh harus dikerjain, itu juga bisa. Itu tinggal misalkan aku tambahin di sini, misalkan jalan-jalan. Nah, di sini mungkin aku tulis list-list tempatnya gitu ya. Coba misalkan daerah Peak. Add subtask, mungkin di Peak itu apa sih, misalkan ada makanan Aice, terus ada es krim, terus mungkin ada Chinatown-nya. Nah, misalkan di sini aku mau nambahin time-nya nih, kapan mau diingetinnya, tanggal 28 gitu misalkan. Dan kalian back, langsung deh dia akan keluar. Di sini tulisannya ada time-nya itu tomorrow. Jadi besok tuh bisa di-remind tuh. Ada tempat-tempat yang mungkin harus dikunjungin kayak gimana gitu. Kayak gitu, teman-teman. Untuk Google Task itu aja sih, kurang lebih hampir mirip-mirip banget sama yang Google Keep. Cuma mungkin yang menarik tadi itu adalah kalau misalkan kalian udah selesain, ada track record-nya gitu. Ada yang udah di checklist-checklistin, kayak gitu. Lanjut nih ke aplikasi yang ketiga, Microsoft To Do. Nah, kalau aplikasi yang ketiga ini sebenarnya bisa kalian pakai baik di handphone ataupun di laptop. Jadi kalau misalkan di handphone mungkin tampilannya seperti ini ya. Kalau untuk Microsoft To Do ini kalian mesti punya akun Microsoft kayak Outlook gitu, nanti bisa kesambung ke sini gitu. Nah, yang menarik ya kalau untuk Microsoft To Do ini, kalau misalkan tadi Google Keep sama Google Task, tampilannya tuh kayak sederhana banget, kayak hitam, atau mungkin kalian bisa atur jadi kayak light mode gitu. Tapi kalau ini tuh dia ada backgroundnya itu. Nih, ada backgroundnya. Nah, di sini juga kalian bisa atur backgroundnya maunya seperti apa. Misalkan mau di change time-nya. Nah,
kalian bisa pilih nih. Di sini dia nyediain beberapa pilihan. Mungkin mau relaxing gitu ya, pakai gambar pantai, terus atau kayak mau anaknya tuh cuma mau yang solid aja gitu, warnanya juga ada. Kayak gitu. Nah, kayak gini nih, tampilannya sih lebih menarik ya dibanding yang Google Keep ataupun Google Task. Dan di sini juga dia ada ngebagi gitu loh, ada My Day, Important, Planned, Assign to Me, dan Task. Nah, di sini dia udah kayak udah ngebagiin aja kelompoknya gitu. Tapi kita juga bisa nambahin new list lagi, kayak maksudnya kelompok baru lagi kayak gitu. Misalkan aku mau yang My Day. Nah, di sini aku pencet tambah. Di sini aku bisa tulis mungkin apa ya? Bisnis teh. Nah, ini tuh udah langsung masuk nih. Di sini ada tulisannya bisnis teh. Gitu. Nah, nanti kita bisa tambah-tambahin lagi gitu, tasnya ada apa aja. Kayak gitu. Di sini misalnya aku tambahin lagi untuk kayak tadi ya, aku mungkin seringnya tuh kalau anak-anak kuliah kan koordinator acara lah, atau koordinator sosial media, kayak gitu-gitu, anak-anak himpunan yang kayak gitu-gitu. Itu bisa ditambahin ke sini. Nah, ini juga bisa ditambahin nih, teman-teman. Misalkan di bisnis teh tadi, kamu mau apa aja sih yang mesti di follow up? Itu juga bisa ditambah. Gitu, di add step ini. Follow up budget. Gitu. Nah, terus misalkan ada lagi follow up staff. Nah, udah. Kalian juga bisa untuk ngatur remind me-nya itu kapan. Itu ada tanda lonceng. Nah, di sini ada keluar 4 pilihan nih, later today, tomorrow, next week, sama kalian bisa pilih sendiri tanggalnya atau jamnya kapan, kalian juga bisa. Dan di sini juga bisa add file. Jadi mungkin kalau ada file khusus yang kalian harus lihat untuk task tertentu, itu juga kalian bisa tulis di sana. Kalian bisa cantumin di sana. Kayak gitu. Dan kalau misalkan emang lebih penting yang mana, misalkan lebih penting yang bisnis teh, kalian bisa bintangin, teman-teman. Jadi nanti bisnis tehnya itu bisa ke yang paling atas. Kayak gitu. Jadi diprioritaskan. Kayak gitu sih. Terus ada juga yang menarik di sini adalah ada pilihan yang assign to me. Kayaknya kalau untuk fitur yang ini sebenarnya aku belum coba, tapi kayaknya ini kan tersambung sama email kalian ya, bisa tersambung sama email Outlook kalian. Jadi kalau misalkan atasan kalian ada ngasih tugas, nah mungkin akan masuk ke sini. Jadi kalian bisa tektokan langsung gitu sama atasan kalian atau sama partner kalian, kayak gitu. Itu aja sih. Dan by the way, untuk aplikasi yang ini kalian bisa pakai di laptop kalian. Kayak gitu sih. Sebenarnya sih dari 3 aplikasi ini ada lagi ya aplikasi-aplikasi lain yang kalian bisa coba. Itu ada Notion, ada Todoist, terus dan Penbook. Tapi mereka tuh menyediakan layanannya itu berbayar gitu. Jadi kalau kalian mau pakai cara yang gratis, ya kalian bisanya kayak fasilitas standar aja gitu loh. Nah, kalau misalkan dari yang aku coba, dari 3 aplikasi ini, kayaknya sih aku akan pilih yang Microsoft To Do ya. Karena untuk tampilannya itu menarik banget dan dia tuh udah ngekelompokin nih mana aja yang harus kayak lebih penting, terus yang mana yang harus terencana, yang mana yang aku harus dapat dari atasan aku atau partner aku, kayak gitu tuh bisa banget gitu. Dan itu aja sih, tapi balik lagi ke kalian mau pakai yang mana, mau pakai yang berbayar atau mau pakai yang gratis, itu terserah kalian.
Dan kalau misalkan kalian juga ada aplikasi-aplikasi lain yang mungkin kalian nggak tahu cara pakainya seperti apa, atau ada aplikasi-aplikasi tertentu yang kayaknya kira-kira dibutuhkan gitu sama kalian untuk mempermudah hidup kalian, itu boleh banget untuk kalian komen di kolom di bawah gitu. Jadi nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Dan mungkin segitu aja kali ya dari episode kali ini, tapi jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya. Jadi kalian nggak ketinggalan nih episode-episode berikutnya. Segitu aja dari aku, sampai jumpa.